Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan yang saya hormati dan saya banggakan. So today we are going to discuss further tentang subjek yang kita diskusikan pekan lalu tentang unsafe condition, unsafe act, incident, accident, near miss dalam aspek keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. But before we start, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar pertemuan kali ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Kawan-kawan, saya melanjutkan, tapi sebelumnya saya ingin merefresh sedikit tentang apa itu unsafe condition, unsafe act, incident, atau near miss, dan accident. Ada yang mau coba ingatkan? Silakan. Bagus, jadi sudah cukup lengkap. Terima kasih, Mas Arya. Silakan. Ada yang mau menambahkan dari yang apa yang disampaikan oleh Mas Arya tentang unsafe condition, unsafe act, incident, and accident? Oke, Mbak Tari silakan. Oke, terima kasih, Mbak Tari. Jawabannya sudah melengkapi. Jadi unsafe condition adalah kondisi di mana tidak aman terjadi. Unsafe act adalah tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh orang yang ada di lingkungan kerja tersebut. Sementara kalau insiden adalah, atau sering juga disebut near miss, sebagai kejadian yang nyaris celaka. Dan accident adalah kejadian yang mengakibatkan celaka dalam kerja kita sehari-hari. Baik, saya lanjutkan. Kawan-kawan. Nah, ini ada foto, gambar yang bisa kita diskusikan sama-sama. Unsafe condition adalah kondisi di mana tidak aman, di paling pojok kiri ini, bahwa ada produk dalam kemasan yang berada di ketinggian sekitar 3 meter. Ini masih unsafe condition, kondisi tidak aman. Sementara unsafe act adalah kondisi di mana orang atau seseorang melintas di bawah beban yang berketinggian 3 meter tersebut. Ini menjadi unsafe act. Sementara kalau near miss, ketika terjadi kotak atau kemasan di atas yang dengan ketinggian 3 meter ini jatuh, namun tidak mengenai dan tidak menimbulkan celaka kepada orang yang ada di bawahnya. Itu adalah near miss atau insiden. Sementara kalau accident, dan semoga tidak pernah terjadi, kalau kardusnya jatuh menimpa orang yang ada di bawahnya. Jadi ini adalah contoh pertama. Berikutnya kita lihat lagi contoh berikut, bahwa apa itu unsafe act. Unsafe act adalah ketika pipa, ini ada hose ya, dan konektornya itu longgar, atau bahkan ini di sini digambar malah pecah ya, jadi tidak bisa mengikat dengan kencang. Ini masih unsafe condition. Unsafe act-nya adalah ketika ada orang memasang konektor tersebut ke dalam jaringan pipa bertekanan. Dan unsafe act ini bisa menjadi near miss ketika pipa yang ternyata berisi air panas 80 derajat Celcius ini konektornya lepas dan air panasnya nyemprot, tetapi tidak mengenai orang yang ada di depannya. Nah, accident terjadi ketika pipa 80 derajat Celcius ini, apalagi bertekanan tinggi, mengenai orang tersebut. Maka accident terjadi. Contoh kedua, sekarang kita ke contoh 3 berikutnya. Kita lihat bahwa gambar ini menjelaskan kondisi kotak emergency ya di kapal. Dan terjadi sirine berbunyi. Unsafe condition-nya adalah ada kapak yang berfungsi untuk membuka pintu, ini terletak di dalam kotak ini, tidak terikat. Dan unsafe act-nya adalah seseorang yang tidak terlatih, tidak memiliki kualifikasi, mencoba membuka. Ini sudah menjadi kondisi atau tindakan yang tidak aman. Dan unsafe act ini bisa menjadi near miss, nyaris ketika kapaknya jatuh, tapi tidak kena. Nah, accident terjadi ketika kapaknya jatuh dan semoga tidak pernah terjadi mengena orang yang membuka kotak emergency ini. Berikutnya kita lihat wrench ya, kunci Inggris kita sebutnya, berada pada ketinggian mungkin sekitar 3-4 meter di atas tanah, di aisle di atas begitu ya, untuk pabrik yang biasanya ada jalur di atas ini, lantai 2-nya. Dan wrench ini
karena banyak orang lalu lalang dan tidak ada yang peduli dalam tanda petik, maka tentu saja getaran langkah kaki bisa menyebabkan wrench ini atau kunci Inggris ini bergeser dan nyaris jatuh. Unsafe condition-nya adalah ketika kita lihat ada kunci Inggris di atas ketinggian 4 meter. Unsafe fact-nya adalah ada orang yang bekerja di bawahnya. Dan near miss-nya adalah ketika tidak sengaja orang lewat menendang kunci Inggris tersebut dan jatuh, tetapi tidak mengenai operator. Dan accident terjadi tentu saja ketika impact wrench-nya atau kunci Inggris ini semoga tidak pernah terjadi menimpa operator yang ada di bawahnya. Atau berikutnya di pelabuhan, kapal sedang bongkar muat. Unsafe condition-nya adalah ketika hook atau kite-nya ini dalam kondisi longgar. Unsafe act-nya adalah ada orang yang melintas di bawahnya. Dan near miss-nya adalah nyaris celakanya adalah ketika muatannya lepas karena kabelnya atau hook yang sudah longgar tadi terlepas. Dan accident terjadi ketika beban jatuh menimpa orang yang ada di bawahnya. Ada pertanyaan? Silakan sampai di sini. Silakan, Mas Radit. Oke, baik. Ada yang mau bantu jawab? Silakan, Mas Sandy barangkali. Ya, bagus. Pertanyaannya sudah terjawab ya. Benar kata Mas Sandy tadi bahwa near miss atau lebih sering disebut sebagai insiden adalah kejadian yang memang menyebabkan orang mungkin shock ya. Dan itu mungkin sulit diukur. Tidak ada lost hours di situ. Nah, tetapi tetap harus dicatat. Karena apa? Karena near miss itu atau insiden itu adalah awal dari terjadinya accident. Nanti kita sampai di sana. Saya izin meneruskan terlebih dahulu ya. Contoh berikutnya adalah kalau kita di mesin bubut, ada material yang terjepit, masih sisa ya, sementara caknya masih terus berputar dengan kecepatan tinggi, barangkali 2000 rpm. Sementara ketika orang atau operator mengoperasikan, maka menjadi unsafe act. Karena tentu saja potensi lepasnya material ini sangat tinggi. Dan ketika terlepas dengan kecepatan tinggi dan tidak kena orang, maka ini adalah near miss. Tapi, dan semoga tidak akan terjadi, ketika mengenai operator, ulangi atau mengenai orang yang ada di sekitarnya, maka ini menjadi accident. Atau bisa terjadi juga di rumah. Ketika kita menggunakan vacuum cleaner misalnya, unsafe condition adalah kabel yang terkelupas. Unsafe fact-nya adalah karena jarak, maka kabel ini tertarik dan bergesekan dengan dinding yang lancip yang 90 derajat. Dan menjadi near miss ketika kita mencoba melepaskan kabel ini tapi tidak memegang ujung yang terkelupas. Tapi menjadi accident tentu saja ketika kita mencoba melepaskan kabel dengan memegang bagian yang terkelupas, menjadi accident. Baik, sampai di sini kita sudah banyak contoh yang diberikan terkait dengan unsafe act, unsafe condition, near miss, dan accident. Nah, sekarang kita coba lebih dalam lagi. Kalau terjadi accident atau insiden atau near miss, apa yang mesti kita lakukan? Tentu saja, seperti saya ulas di awal, perlu kita lakukan pendataan. Karena apa? Karena dengan pendataan yang baik, maka kita bisa melakukan langkah pencegahan supaya kejadian tersebut tidak berulang lagi. Ada 2 tahapan ya, kawan-kawan ya. Yang pertama, memastikan agar near miss atau insiden ini tidak terjadi kembali dan apalagi menjadi accident. Karena tidak ada accident terjadi tanpa adanya insiden atau near miss. Oh iya Pak, tempat saya terjadi kecelakaan kerja, tetapi tidak pernah ada insiden. Ada kemungkinan besar, satu yaitu apa? Tidak dilaporkannya insiden atau near miss tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh form pelaporan. Nah, Anda bisa lihat di sini jumlah orang yang terluka berapa, kapan terjadi, apa yang terjadi, accident-nya apa, gitu ya, insidennya apa, semua harus dituliskan. Dan ini adalah detail dari insiden atau accident, dan lagi-lagi Anda harus tuliskan secara spesifik. Tujuannya satu, memastikan bahwa yang sudah terjadi tidak terjadi kembali untuk kedua kalinya. Jadi apa yang orang atau pihak yang celaka tadi sedang lakukan ketika accident atau insiden terjadi, bagaimana kejadiannya,
dan apa penyebabnya. Jelaskan luka yang terjadi. Apa emergency measure yang diambil? Artinya apa langkah-langkah pencegahan segera yang diambil? Siapa saksinya dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan follow up dan seterusnya teman-teman. Artinya apa? Memastikan bahwa ini semua terdokumentasi dengan baik dan ada penanggung jawab di paling bawah. Siapa yang harus melakukan follow up, kapan dan bagaimana mengukurnya. Berikutnya adalah tentang safety board, yang sering kita lihat ketika kita memasuki suatu kawasan pabrik atau kawasan industri. Berapa banyak kecelakaan kerja yang terjadi, lost hours, insiden, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang intinya adalah bentuk campaign untuk memastikan bahwa hal yang sama tidak terjadi kembali dan menjadi pengingat bagi semua orang yang ada di dalam pabrik tersebut, baik karyawan maupun tamu. Berikutnya, ya tadi sudah saya sempat singgung di awal, a near miss not reported is the next accident. Jadi near miss atau insiden yang tidak Anda laporkan itu adalah berpotensi besar untuk menjadi accident berikutnya. Itulah kenapa we need to be able to always report it. Pak, kok di tempat saya nggak ada laporan insiden ya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, betul tempat Anda luar biasa hebat, which is you need to question it, everybody need to question it. Or the second possibility is that nggak dilaporkan. Nah, ini yang repot. Kalau tidak dilaporkan, maka insiden Anda ini bisa menjadi potensi accident berikutnya. Ingat bahwa ketika sudah dilaporkan, maka ada kewajiban untuk semua memastikan insiden tidak berulang kembali, apalagi menjadi accident. Ini ada contoh-contoh laporan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, dan saya minta teman-teman explore karena there are just so many options for reporting this up. Berbagai macam, any kind of shape of the report. Banyak tipe report yang bisa dimanfaatkan. Alright, so I think that's all untuk pemaparan materi kita pagi ini, dan jangan lupa saya minta untuk pertemuan berikutnya Anda buat presentasi dan dibagi menjadi kelompok yang sudah kita miliki, dan masing-masing kelompok cukup 5 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab tentang unsafe condition, unsafe act, insiden atau near miss, dan accident, and how to report it di tempat kerja kita masing-masing. Alright, before we close it up, any further question? Silakan. Setelah ini kita kuis singkat ya. Saya akan menggunakan Kahoot untuk kuis singkat kita. Baik, ada pertanyaan? Oke, silakan. Siapa tadi? Mas Iqbal ya? Silakan Mas Iqbal. Oke, bagus. Bagaimana cara menghitung lost hour? Oke, ada yang mau bantu jawab? Mas Indra, silakan. Oke, terima kasih Mas Indra. Sudah dijelaskan tuh matematisnya oleh Mas Indra dengan baik. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Karena ada satu aspek lagi yang kurang. Baik, silakan. Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Mas Dika? Ya, jadi Mas Dika sudah menambahkan bahwa selain perhitungan matematika tersebut, untuk menghitung lost hours, perlu juga dicek availability hours ya. Jadi lamanya bekerja. Itu kadang-kadang ada yang menggunakan jumlah hari kerja, ada yang menggunakan jumlah jam kerja aktual gitu. Dan Anda mesti bandingkan mana, dan saya minta itu menjadi PR kita untuk homework ya. Cek di PP tentang perhitungan untuk lost hours di Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, so I think that's all for this morning. Guys, appreciate for your time and all the interaction that we had. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next week. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you guys. See you. Bye bye.